Halo guys, kami dari kelompok 2. Sekarang kita berada di salah satu lokasi yang berada di Kampung Polewali. Bisa dilihat bahwa di sini merupakan lokasi tempat pembuangan sampah masyarakat, di mana dapat menyebabkan pencemaran tanah. Untuk lebih lanjut, mari kita lihat tempat pembuangannya. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontamina yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Pencemaran tanah dengan konsentrasi yang cukup tinggi dapat menimbulkan dampak negatif tidak hanya bagi lingkungan namun juga manusia itu sendiri. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang terjadi dalam tanah yang bersumber dari limbah domestik, limbah industri, dan limbah pertanian. Limbah domestik berupa limbah yang berbentuk padat, senyawa organik yang tidak dapat dimusnahkan atau diuraikan oleh mikroorganisme, serta limbah cair, tinja, feses, deterjen, oli, dan cat. Limbah industri yang dibedakan menjadi dua macam, yaitu limbah padat, hasil buangan industri, dan limbah cair, sisa-sisa pengolahan industri. Dan yang ketiga ada limbah pertanian, yaitu penggunaan pupuk sintetik yang melebihi ketentuan atau caranya tidak tepat. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Kalau boleh tahu Ibu atas nama siapa? Rina. Baik Bu Rina, sebagai warga sekitar Polewali, dampak apa yang Ibu rasakan dari pencemaran tanah yang menumpuk di belakang? Menimbulkan bau busuk, terus yang kedua merusak pemandangan, terus yang ketiga menimbulkan penyakit, terus yang keempat merusak kesuburan tanah. Baik Bu, penyakit seperti apa yang ditimbulkan? Semacam diare dan DBD. Dari dampak tersebut Bu, upaya apa yang Ibu lakukan terhadap pencemaran tanah tersebut? Upayanya supaya kita memberitahukan ke pemerintah setempat untuk membuat wadah atau tempat pembedaan antara sampah organik dan anorganik yang bisa diolah kembali dengan sejenisnya. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, ataupun biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh sumber-sumber alami maupun kegiatan manusia. Sumber pencemaran udara berkaitan dengan peristiwa alam dan ulah manusia, di antaranya yang pertama peristiwa alam, yaitu pencemaran udara yang terjadi karena adanya letusan gunung berapi, sehingga menyebabkan abu vulkanik yang bertebaran di udara. Yang kedua, ulah manusia adalah pencemaran udara yang terjadi akibat kegiatan manusia, misalnya dalam kegiatan industri asap pabrik, asap kendaraan bermotor di jalanan, pembakaran, dan juga asap rokok. Asap rokok memiliki kandungan yang mirip dengan gas penyebab pencemaran udara dari hasil industri. Asap rokok setidaknya mengandung 85% gas dan 15% partikel yang dihirup oleh manusia. Racun utama yang terkandung dalam asap rokok adalah tar, nikotin, dan karbon monoksida atau disebut CO. Selain dari emisi kendaraan, buruknya kualitas udara ini bahkan disialir ikut disumbang dari asap rokok. Polusi udara yang berasal dari asap kendaraan bermotor dan asap pembakaran rokok tidak bisa diremehkan. Hal ini dikarenakan komponen dari polusi udara ini sangat kecil ukuran sehingga bisa menembus pembuluhan darah. Dalam jangka panjang, paparan tersebut bisa meningkatkan risiko kanker meski tidak sebesar dari kendaraan bermotor. Asap pembakaran rokok sangat berbahaya bagi kesehatan. Terima kasih atas waktunya Bu. Kalau boleh tahu Ibu atas Kenapa dia benci? Ibu Asmawati. Iya Bu. Kalau boleh tahu apakah ada anggota keluarga Ibu yang merokok? Ada. Nah, dampak apa yang Ibu rasakan dari perokok aktif
batuk-batuk dan sesak napas. Nah, kemudian upaya apa yang Ibu lakukan untuk meminimalisir dari dampak pencemaran udara? Menghindari perokok dan disuruh keluar dari ruangan tertutup. Baik Bu, terima kasih atas waktunya.